Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahu azim. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita bersama-sama datang ke Masjid Jasi ini untuk menunaikan fardu Jumat, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiruu fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wassallallahu katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahu azim. Di dalam ayat surat Al-Jumu'ah Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, bila telah tiba waktu bagi kalian untuk menunaikan fardu Jumat, maka bersegeralah kalian dan tinggalkanlah urusan-urusan perniagaan kalian. Sesungguhnya hal seperti itu adalah lebih baik jika sekiranya kalian mengetahuinya. Dan apabila kalian telah selesai menunaikan fardu Jumat itu, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian, dan banyak-banyaklah berzikir kepadanya. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan. Itulah dasar nas Al-Quran yang dijadikan sebagai sandaran untuk menunaikan atau melaksanakan fardu Jumat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW setelah beliau hijrah ke kota Madinah, dan terus dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat sampai ke zaman kita sekarang, dan tentu sampai ke zaman yang akan datang. Hari Jumat adalah hari yang penuh dengan kesibukan. Orang sibuk dengan urusan perniagaan masing-masing, dikatakan Al-Quran. Bila telah tiba waktu menunaikan fardu Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkan urusan-urusan perniagaan itu. Itu lebih baik bagi kalian jika sekiranya kalian mengetahuinya, dikatakan Tuhan. Kemudian dikatakan apabila selesai menunaikan fardu Jumat itu, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari rezeki yang dikaruniakan Allah, dan kita disuruh banyak-banyak berzikir. Semoga kita memperoleh keberuntungan. Nas Al-Quran itu jelas sekali bahwa hari Jumat itu memang bukan hari libur. Hari Jumat adalah hari kerja. Jelas sekali nas Al-Quran itu menggambarkan latar belakang kehidupan masyarakat ketika waktu sholat Jumat tiba, dan apa yang harus dilakukan selesai menunaikan fardu Jumat itu. Karena itu tidak ada alasan apapun untuk menjadikan hari Jumat itu sebagai hari libur.
Walaupun banyak orang akhir-akhir ini berdalil dengan cara berpikir yang sangat sederhana, mereka mengatakan hari Sabtu itu hari besarnya orang Yahudi, hari Sabat menurut kitab Perjanjian Lama, sedangkan hari Minggu adalah hari besarnya orang Kristen. Jadi orang Islam hari besarnya apa? Di hari Jumat. Itu mengada-ngada. Tafsiran-tafsiran yang dia bikin sendiri ingin menjadikan hari Jumat sebagai hari libur yang tidak ada nasnya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan kalau dilihat dari segi manfaat dan mudarat, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, khususnya bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Beda di Arab Saudi, beda di Pakistan. Satu contoh, Saudi Arabia adalah satu negara yang penduduknya dapat dikatakan sangat homogen. Ya, orang Saudi itu seluruhnya beragama Islam. Ada pekerja orang Filipina, orang Korea, orang Cina, tapi tidak menetap di Saudi Arabia. Habis kontrak, mereka meninggalkan Saudi Arabia. Beda dengan Pakistan. Pakistan adalah sebuah republik Islam dan memperlakukan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari Pakistan. Pakistan juga penduduknya homogen. Orang-orang Hindu pindah ke India. Hampir tidak ada orang Hindu di Pakistan. Ada orang Ahmadiyah, Qadiani, sangat sedikit jumlahnya. Itu pun pindah ke India. Yang tersisa adalah orang-orang jemaah Ahmadiyah Lahore yang sangat sedikit di kota Lahore, tapi mereka tidak dianggap sebagai bukan Islam seperti orang Qadiani. Karena itu tidak masalah, karena penduduknya homogen. Saudi yang akan Al-Quran dan hadis adalah undang-undang dasar Saudi Arabia. Pakistan juga punya undang-undang dasar namanya Republik Islam. Kita di sini mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi undang-undang dasar kita tidak menyebut kita Republik Islam Indonesia, bahkan tidak menyebut agama tertentu yang mendapat kedudukan spesial di dalam konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu. Beda sekali dengan Malaysia, negara tetangga kita, yang memang merdeka mengadopsi kesultanan Melayu yang ada sejak berabad-abad sebelum Malaysia merdeka sebagai sebuah negara federal pada tahun 1958. Konstitusi Malaysia itu mengadopsi konstitusi Inggris. Konstitusi Inggris mengatakan agama Kristen Anglikan adalah agama resmi kerajaan Inggris. Lalu kemudian Raja Ratu Inggris adalah kepala dari gereja Anglikan. Itu diadop begitu saja ke dalam Undang-Undang Dasar Malaysia. Dikatakan Islam adalah agama resmi negara. Yang di Pertuan Agung adalah ketua agama Islam di Federasi Malaya pada waktu itu. Kalau sekarang di Federal atau Federasi Malaysia. Jadi itu paralel dengan agama Kristen Anglikan di Inggris diadop ke dalam konstitusi Malaysia. Islam agama resmi negara. Lalu yang di Pertuan Agung adalah ketua agama Islam dan adat istiadat lain di Malaysia. Apakah dalam agama Islam itu ada ketua agama Islam atau tidak, itu soal yang bisa diperdebatkan. Tapi kenyataannya itulah yang terjadi di Malaysia. Walaupun di Indonesia jumlah orang Islam sekitar 84-85% menurut statistik terakhir, sedangkan jumlah orang Islam di Malaysia itu hanya 54%. 54% saja. Tapi Islam adalah agama resmi negara. Kita tidak menyebut apapun tentang agama. Walaupun dalam beberapa hari terakhir ini ada debat sehubungan dengan ucapan Ketua PPIS, katanya agama itu musuh terbesar Pancasila, lepas daripada debat soal kontroversi ini. Tapi saya ingin menegaskan bahwa di negara kita yang dasarnya Pancasila itu semua agama secara teoritis itu mempunyai kedudukan yang equal, yang seimbang. Negara tidak bersifat sekuler, negara juga tidak didasarkan kepada
Malaysia jelas dikatakan Islam agama resmi negara. Filipina, negara tetangga kita di utara itu, konstitusi Filipina mengatakan Republik Filipina adalah negara sekuler. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Filipina mengatakan Gereja Katolik Filipina berada di luar negara Filipina. Pemerintah Filipina tidak akan memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan apapun yang ada di Filipina. Jadi 100% negaranya itu sekuler menurut konstitusinya. Malaysia tidak sekuler, Islam agama resmi negara. Indonesia di mana? Tengah-tengah barangkali, tidak seperti Malaysia, tidak juga seperti Filipina. Negaranya berdasarkan Pancasila, dikatakan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Dulunya negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang disepakati tahun 45 tanggal 22 Juni, lalu kemudian dicoret, dihapuskan dalam satu perdebatan yang kontroversial pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kalau di Malaysia itu agama resmi itu hanya Islam. Karena dia resmi, agama Islam itu dikhotbahkan di televisi, di radio, masjidnya dibangunkan oleh negara. Pegawai masjid mulai dari khatib, imam rawatib sampai tukang sapu masjid itu semua digaji oleh pemerintah Malaysia. Karena Islam adalah agama resmi negara. Pemerintah Malaysia tidak akan membantu gereja, tidak akan membantu kelenteng, tidak akan membantu kepekok, karena semua itu agama tidak resmi. Itu dalam hukum Malaysia. Filipina sebaliknya tidak akan membantu agama apapun, baik Katolik, Protestan, apalagi Islam, yang memang hanya 8% penduduknya menganutnya di Filipina. Kita di sini bagaimana? Menurut pemahaman saya, negara berdasarkan Pancasila itu, negara itu bersikap netral dalam hal ajaran agama. Sepenuhnya diakui, dihormati, dan tidak bisa dipertanyakan. Misal, bulan puasa itu kaum muslimin wajib puasa. Bagi yang mukallaf, bagi yang tidak halangan. Bisa nggak orang minta nawar sama pemerintah? Sama Pak Jokowi, presidennya. Pak Jokowi, bagaimana supaya meningkatkan produktivitas kerja? Gimana kalau bulan puasa itu jangan jadi wajib, tapi nawar dikit jadi sunat muakkad? Boleh nggak? Tidak bisa. Apa yang diputuskan oleh agama, negara harus respect, mengakui, dan tidak boleh mempertanyakan. Itu kedaulatan penuh dari agama itu sendiri yang harus dihormati oleh negara. Lalu di mana kewajiban negara? Kewajiban negara memfasilitasi. Kalau hari Jumat itu wajib bagi umat Islam mendirikan sholat Jumat, maka pemerintah wajib mendirikan masjid-masjid di mana-mana, termasuk di kantor-kantor pemerintah, termasuk di istana presiden. Pertama kali ada sholat Jumat di kantor pemerintah itu dilakukan oleh Mr. Safruddin Perawiran Negara sebagai Gubernur Bank Sentral pada tahun 1958. Mulai diadakan sholat Jumat di gedung BI di depan stasiun Jakarta Kota. Zaman itu sholat Jumat di mana-mana. Habis di 3 pemerintah bikin masjid di mana-mana. Di kampus-kampus, di asrama militer, di sekolah-sekolah, semua dibikinkan masjid. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari kerja. Orang Islam wajib sholat Jumat, tidak bisa ditawar oleh pemerintah. Karena wajib pemerintah harus support dan harus fasilitasi. Itulah negara Pancasila. Ya wajib fasilitasi, nggak boleh menghalangi, nggak boleh mempertanyakan. Agama bilang apa? Wajib, oke, wajib. Jangan tawar-tawar lagi. Maka berdirilah masjid di mana-mana. Di mana-mana masjid itu. Begitu jalan Tamrin, jalan Sudirman, jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur, Merdeka Barat, masjid berdiri di semua kantor-kantor. Coba kalau besok hari Jumat libur, diganti hari Minggu.
Dan Kristen kan kerja hari ini. Gimana kami mau pergi ke gereja? Gimana kami mau pergi beribadah? Hari ini kerja. Pemerintah wajib bikin gereja di mana-mana. Dan negara tidak bisa menolak. Meskipun saya menjadi presiden, saya wajib melakukan itu. Karena tugas negara memfasilitasi semua agama tanpa mempertanyakan, tanpa mempersoalkan. Orang Islam wajib pergi haji bagi yang mampu, bagi yang mukallaf. Pemerintah bisa nggak nawar? Gimana ya? Minta fatwa menjadi ulama, gimana Pak Kiai, gimana Pak Ulama? Bisa nggak jemaah haji ini diturunkan dari wajib menjadi fardu kifayah? Kalau satu sudah begitu, pastor saya yang lain. Dan bisa. Sudah ada kaidah-kaidah hukum Islam, syariah, hukum fikih mengatur soal haji. Lalu tugas pemerintah bagaimana? Pemerintah wajib memberikan fasilitas dan dukungan untuk menunaikan ibadah haji itu. Maka ada dunia namanya Dirjen Haji di Kementerian Agama. Sekarang ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Diurus oleh negara. Haji itu diurus oleh negara. Diatur perjalanannya. Bahkan ada undang-undang haji. Undang-undang haji. Karena kita punya undang-undang haji yang mengatur tata cara pelaksanaan dan pemberangkatan jamaah haji ke tanah suci. Kalau besok andai kata paus yang ada di Vatikan mengeluarkan fatwa, konsili selain dalam agama Katolik mengeluarkan konsili Vatikan, katakanlah misalnya tahun 2021, isinya apa? Setiap orang Katolik yang mukallaf wajib untuk berziarah ke Bethlehem sekali seumur hidup, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Misalnya ada fatwa sampai hari ini belum ada. Siapa tahu ada. Apa pemerintah Indonesia melalui dubes kita di Vatikan diperintahkan, Pak Dubes cuma menghadap Sri Paus, nawar, bisa nggak supaya orang Katolik itu jangan wajib pergi ke Bethlehem? Dia bisa. Itu kewenangan gereja Katolik yang harus dihormati oleh negara. Apa yang terjadi? Mau tidak mau, pemerintah akan membentuk Dirjen Urusan Ziarah bagi orang Katolik untuk memfasilitasi orang Katolik supaya bisa pergi ke Bethlehem dengan aman dan damai. Negara Pancasila kira-kira seperti dia tidak bisa melawan, melarang, dia harus mendukung agama dan dia harus memfasilitasi secara proporsional. Kalau orang Islam paling banyak, ya proporsional. Karena orang pengunjung paling sedikit, ya dia proporsional. Dibantu semua. Tidak bisa dihalang-halangi hak-hak mereka itu sepenuhnya adalah hak. Saya pikir itu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang pada pokoknya kita latih hafidin, kita tidak bisa memaksakan agama itu kepada orang lain. Dan al-haq min rabbikum, yang benar datang dari Tuhan kalian. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kufur, kufurlah. Sepenuhnya pilihan tiap-tiap orang. Nanti dia bertanggung jawab di akhirat di hadapan Allah SWT. Prinsip agama tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, tapi negara wajib untuk memberikan fasilitas dan dukungan kepada semua agama-agama secara proporsional menurut besar kecilnya jumlah penduduk agama. Kalau kita lihat, kita di sini masjid dibantu, APBD pasti ada untuk bikin masjid sekian, bantu gereja sekian. Kalau di kampung saya di Bangka-Belitung, saya banyak orang Cina, dibuatkan anggaran APBD untuk bantu Tepekom sekian. Ada itu sesuai dengan proporsinya. Kalau di Malaysia, karena Islam agama resmi, hanya Islam yang dibantu. Di Filipina tidak dibantu agama apapun juga, agak ekstrim. Apakah betul Filipina itu 100% sekuler? Saya punya pengalaman begini. Satu hari yang menjadi presiden kawan saya, namanya Gloria Arroyo-Macapagal. Gloria Arroyo-Macapagal itu ketua partai yang agak unik dalam sini. Nama partainya CUD, Lakas.
CMD itu singkatan Christian Muslim Democrat Party. Jadi Partai Demokrat Islam Kristen. Ketuanya namanya Arebu. Dia jadi presiden. Dia ngobrol sama saya. Gimana agama-agama di Indonesia, gimana agama di Filipina? Ya, posisi itu bingung. Saya ya bisa. Ya, tapi sambil. Ya. Kalau 25 Desember libur bagi orang Kristen hari Natal, ada lagi hari apa namanya itu Jumat Agung apa namanya itu hari apa Jumat Good Friday bahasa Indonesia itu di Filipina libur seminggu. Tapi orang Islam tidak ada libur. Idul Adha nggak libur, Idul Fitri nggak libur. Itu ada yang bilang. Nah, ketika dialah kemudian diliburkan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha di Filipina. Kemudian di zaman Arroyo itu juga pernah Senat Filipina mensahkan rancangan undang-undang tentang keluarga berencana. Padahal kita tahu gereja Katolik itu menentang keluarga berencana sampai hari ini. Paus itu tidak mengizinkan keluarga berencana diberlakukan kepada orang Katolik. Walaupun di sini ya orang Katolik itu juga KB itu urusan lain. Tapi sikap resmi gereja Katolik menolak keluarga berencana. Ayo pikir, gimana nih Senat Republik ini? Karena sistem dia itu kayak Amerika, rancangan undang-undang di-adopt, disetujui oleh Senat, itu di-veto oleh Presiden. Tidak jadi. Kenapa Arroyo memveto undang-undang itu? Karena dia tahu konsekuensinya. Partai yang dia pilih itu Partai Kristen Muslim Demokrat. Dia ada simpati kepada Islam, dia harus juga simpati kepada Katolik. Maka akhirnya undang-undang yang dianggap bertentangan dengan hukum kanonik gereja Katolik itu akhirnya dibatalkan berlaku di Filipina. Sangat menarik kalau kita melakukan studi jangan jauh-jauh, studi terhadap 3 negara ASEAN, kita Indonesia, Filipina, kemudian kita pelajari Malaysia. Kita lihat juga di Thailand misalnya, yang rajanya itu dianggap keturunan penjelmaan Buddha, titisan Buddha, dan mayoritas rakyatnya Buddha. Saya mempelajari ini sampai pada satu kesimpulan bahwa meskipun negara itu mengakunya sekuler seperti Filipina, yang terjadi adalah bahwa penganut agama mayoritas di satu negara itu sedikit banyak yang akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara. Begitu juga terhadap hukum negara. Karena itu sangat aneh kalau dikatakan musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Padahal di negara berdasarkan Pancasila itu pengaruh dari hukum agama kepada hukum negara itu sesuatu yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Ya, apapun undang-undang yang dibawa ke DPR itu dari sekarang kita lihat konon dalam rancangan undang-undang pencipta lapangan kerja yang diserahkan oleh Presiden ke DPR beberapa waktu yang lalu itu ada pasal-pasal yang menabrak dalam omnibus law begitu, dia nabrak ganti. Maka banyak undang-undang tentang jaminan produk halal ditabrak oleh undang-undang omnibus law cipta lapangan kerja ini. Maka saya menyampaikan advice kepada Presiden, bilang saya nggak tahu siapa yang bikin itu. Ya, saya ikut membuat yang undang-undang rancangan undang-undang investasi. Tapi cipta lapangan kerja saya ini harusnya begini mesti direvisi. Jangan sampai ada rancangan undang-undang di Republik Indonesia ini yang bertabrakan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Akan lebih baik kalau diadop benar-benar menjadi hukum negara, atau dia diadop ditransformasikan ke dalam hukum negara. Nah, paling kurang jangan ada yang menabrak kaidah-kaidah hukum Islam itu sendiri. Kalau hukum perkawinan, hukum zakat itu 100% hukum Islam diadop. Karena dikatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Jadi hukum Islam diadop langsung menjadi hukum negara dalam hal perkawinan, begitu juga dalam undang-undang zakat. Tapi di bidang hukum pidana ada yang diadop, ditransform
Berikut dalam kaidah-kaidah dari perpu terorisme, ada kaidah-kaidah di dalam KUHP yang baru itu yang sebenarnya diadop atau ditransform dari kaidah-kaidah hukum Islam. Tapi akan salah sekali kalau pemerintah dan DPR itu membuat undang-undang yang nyata-nyata bertabrakan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi bahan dukungan kita bersama dan manfaat bagi kita bersama dalam menyelenggarakan ibadah salat Jumat pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fi balakum fi Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah ittaqullaha ta'ala wa tajal wa la mu'adallahu ma'akum bi'amru ba'adami nafsih wa sanna bimalakatil musabbihati bijutsi wa sallallahu ayyuhal muslimun min bayi madinsi wa qala ta'ala fi rawahina wa Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang saya muliakan, berakhir khutbah yang kedua ini, mari kita bersama-sama mendengarkan doa agar Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan di masa-masa yang lampau ataupun dosa-dosa yang kami lakukan pada hari ini, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dan kekhilapan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang telah meninggalkan kami semua, dan mereka yang masih hidup, berikanlah kekuatan iman dan takwa kepada mereka. Jadikanlah kami ini kaum muslimin dan muslimat yang bersaudara. Jauhkanlah kami dari rasa benci, rasa marah, dan rasa dendam kepada orang lain. Tapi tumbuhkanlah jiwa pemaaf, jiwa sabar, jiwa saling kasihi dan mengasihi serta saling cinta mencintai satu sama lain. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram, berikanlah kesejahteraan kepada kami kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka dan bencana. Jauhkanlah kami dari wabah dan penyakit. Jauhkanlah kami dari segala kenistaan. Jauhkanlah kami dari segala kehinaan. Berikanlah kami kesejahteraan, kebahagiaan, kebesaran, dan kedamaian dalam kehidupan kami di dunia yang sementara ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum fazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.